Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Musa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala jami'i minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin washabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mulasin wa jami'il malaikatil muqarrabin husnul hasan qad jalal thumma la yarwa jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi maghrib abari sanabana wa madina wa jadina wa jadina ونخص خصوصا إلى من سمانا هنا بسبب والأجل ونخصا خاصة إلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وولدنا وأهلنا وذريتنا شر الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونخص الخاص إلى مصنف هذا الكتاب bagi Haji Hasyim Asy'ari bagi Haji Samuddin Hadik Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa an mu'mini kurbatan an kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهله الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب ويدرسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وخشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من ومن أبطأ به عمله لم يصب به نسبه. Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa, man sapane wong siapapun di antara kita yang suka menghilangkan kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh orang mukmin atau yang dialami oleh orang lain dari kesulitan hidup di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil karamati, maka orang ini nanti akan dihilangkan kesulitannya ketika di akhirat. Yang akan menghilangkan kesulitan ketika di akhirat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga waman yassara ala mu'sirin, orang yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, orang yang membantu orang lain yang mengalami kesulitan sehingga dia mengalami kemudahan, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memudahkan urusan orang tersebut, baik ketika dia masih berada di dunia maupun ketika nanti dia berada di kehidupan akhirat. Wa man sattara musliman sattarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutupi aurat atau kesalahan orang Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kesalahannya di dunia maupun di akhirat. Ini bisa jadi orang tersebut akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapapun yang senantiasa senang menolong hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
menolong orang tersebut selagi orang tersebut masih senang menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau selama orang tersebut suka menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut. Wa man salaka tariqan yaltamisu ilman, siapa saja di antara Anda yang senang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan hidup Anda sampai Anda bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan bagi orang-orang yang suka menuntut ilmu. Baginya akan dimudahkan jalan hingga sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa. Belum lagi ketika dia mengamalkan ilmunya. Belum lagi kalau melalui ilmunya itu bisa menyebabkan agamanya, keyakinannya, ibadahnya, tauhidnya, muamalahnya semua semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu pengetahuan. Utamanya adalah ilmu-ilmu tauhid, namun juga tidak kalah ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu masalah syariat, masalah fikih, juga masalah yang mengatur tentang hidup di dunia ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab bawahi wa darusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyahumur rahmah. Wa majtama'a, tidaklah sekali-kali ada orang yang berkumpul di suatu rumah atau di suatu tempat, kemudian dalam perkumpulan itu dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dibahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian kepada seisi rumah tersebut. Wa ghasyiyahumur rahmah, bahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, akan ditimpakan kepada orang tersebut beserta seluruh keluarga yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah harus kita ingat-ingat, kita terapkan pada keluarga kita. Kalau keluarga menginginkan hidupnya penuh rukun, penuh kedamaian, bukan hanya kedamaian lahir tapi kedamaian lahir batin, maka harus dibiasakan untuk membaca Al-Quran dan berupaya untuk memahami isi Al-Quran tersebut. Ini tidak memaksa, tapi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Jadinya seperti itu. Wa hafathum malaikatun wa dzakarahumullahu fi man indahu, bahkan Allah Subhanahu malaikat akan mengitari, biasanya ngepung, akan mengitari keluarga tersebut dan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wan man abtahu amaluhu, namun siapa yang kendu jarang melakukan hal itu, maka nasabnya atau derajatnya juga akan lambat naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya orang itu mau berjalan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala itu jadi lambat gitu loh, enggak segera sampai, bahkan bisa jadi enggak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana qasad shadaqatun minal mal. Ini harus Anda yakini ketika kamu bersedekah pada orang lain. Mana qasad minal mal, sedekah kamu itu sebenarnya tidak mengurangi harta kamu, tapi justru akan menambahi harta kamu. Caranya menambah bagaimana? Mungkin Allah akan memudahkan urusan kamu, memudahkan pekerjaan kamu, seperti itu. Jadi Jadi ini harus kita yakini bahwa harta benda yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita bantukan kepada saudara kita ataupun kita bantukan kepada orang lain, itu tidak akan mengurangi harta benda kita.
Dengan catatan semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa azan. Dan perlu diketahui bahwa ketika ada seorang hamba senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan menjadikan hamba tersebut kecuali dia akan semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipastikan derajatnya akan semakin naik melejit tinggi banget dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu. Sama juga tidaklah ada seorang yang senantiasa bertawadhu, andap asor atau sopan perilakunya terhadap orang lain, illa rafa'ahu, kecuali justru Allah akan semakin mengangkat derajat orang tersebut tinggi sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa. Saya ulangi, satu, orang yang bersedekah ini sejatinya tidak akan mengurangi harta bendanya. Tentunya dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang senantiasa meminta ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, orang yang senantiasa bersikap tawadhu, andap asor, kemudian sopan santun terhadap orang lain, maka orang ini juga derajatnya akan diangkat sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita biasakan dalam diri kita untuk berperilaku andap asor, kemudian terbiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun seolah-olah kita tidak melakukan dosa. Juga kita terbiasa bersedekah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talaqqa akhaka biwajhi taliqin. La tahqiranna, janganlah kamu sekali-kali menghina atau merendahkan atau ngentengke terhadap perbuatan baik. Meskipun perbuatan baik itu dalam pandangan Anda adalah kecil atau remeh, jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik itu. Bisa jadi perbuatan baik yang dalam pandangan kita itu adalah remeh, bisa jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bernilai tinggi atau bernilai dahsyat. Maka Gus Dur mengatakan, senajan asor toto ngire ananging mulya makom derajate, itu ternyata mungkin diambil dari hadis ini. Walau antalaqqa akhokan biwajhi tolikin, meskipun perbuatan baik itu hanya bisa dilakukan oleh teman kamu, oleh saudara-saudara kamu dengan wajah yang ceria. Jadi ada orang yang berbuat baik dengan menampilkan wajahnya yang ramah, yang ceria, karena dia tidak mampu berbuat baik dengan harta benda. Jadi seperti itu. Itu pun tidak boleh diremehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Bahwa seseorang itu agamanya sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh kawan-kawannya, oleh lingkungannya di mana dia berada. Maka kalau kamu ingin melihat agama seseorang itu bagus atau tidak bagus, ini salah satunya bisa dilakukan dengan memperhatikan siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya, siapa teman-teman dekatnya. Kalau teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang baik, yang agamanya bagus, bisa jadi dia agamanya kemungkinan besar orang tersebut agamanya juga bagus.
Namun kalau dia suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, perilakunya tidak baik, agamanya tidak baik, maka itu bisa jadi menunjukkan bahwa orang tersebut agamanya juga tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina bada'a ghariban wa yarji'a ghariban fatuba lil ghuraba'i alladhina yaslihuna ma afsadahun nasu min sunnati. Ini tadi pagi sudah saya sampaikan. Agama itu datang aneh, pergi aneh. Maka sangat beruntung bagi orang-orang yang aneh. Siapa orang yang aneh ini? Adalah orang-orang yang senantiasa masih bersedia menjaga dan melaksanakan ajaran agama Islam pada saat yang lain tidak mau menjalankan ajaran agama Islam tersebut. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapapun yang tidak suka atau bahkan membenci tentang ajaran Rasulullah SAW, maka orang itu tidak pantas menjadi pengikut atau golongannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini ada hadis yang menyatakan tentang bid'ah. Man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadamil Islam. Bid'ah itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini yang dimaksud adalah bid'ah yang sesat. Maka siapapun yang mengagungkan pelaku bid'ah yang sesat, maka orang ini sama saja sudah menolong orang tersebut untuk mempercepat robohnya agama Islam. Jadi saya ulangi, siapa saja yang mendukung pelaku bid'ah yang sesat, bukan bid'ah hasanah ya. Siapa saja yang menjadi pendukung atau pengagum pelaku bid'ah yang sesat, maka orang ini sama saja membantu orang tersebut untuk merobohkan agama Islam. Maka yang terbaik bagi kita, mari kita ikuti ajaran sunnahnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang ilmunya nyambung sampai pada Rasulullah SAW. Selamat sore Mas Fadli, Mas Tumrat, Mas Suki. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara semuanya, sekarang hadis yang mengungkapkan tentang sifat dengki. Sifat dengki ini adalah sifat yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Sangat tidak dianjurkan siapapun untuk memiliki sifat dengki. Sifat dengki yang tidak dianjurkan ini adalah sifat rasa ingin menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Namun ada dua sifat dengki yang sangat diperbolehkan dan dianjurkan. Yaitu yang pertama, rajulun atahumul Quran fahuwa yaqumu yauma ana-laili bihi ana-al-laili wa ana-an-nahar. Jadi sifat hasad atau dengki atau iri yang diperbolehkan adalah ketika melihat ada seseorang sangat mumpuni dalam Al-Quran, baik membacanya maupun memahami isinya, kemudian orang tersebut terbiasa mengamalkan ajaran Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Kepada orang ini kita boleh iri dalam rangka apa? Memotivasi diri kita agar kita juga bisa memperoleh kenikmatan tersebut. Memotivasi kita agar kita kemudian mau belajar dengan baik. Kemudian ini kedua yang diperbolehkan adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana-al-laili wa ana-an-nahar. Iri kedua yang diperbolehkan adalah iri kepada orang-orang yang dikaruniai kekayaan atau harta benda dalam jumlah yang banyak. Tetapi orang ini memiliki sifat dermawan yang luar biasa, suka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senang menggunakan hartanya untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang ini kita juga boleh iri dalam rangka apa? Mendorong kita, memotivasi kita agar kita lebih bersemangat dalam bekerja
dalam mencari harta benda. Selanjutnya perolehan harta benda itu sebagian kita gunakan untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa harta benda yang kita keluarkan, yang kita nafkahkan, kita sedekahkan untuk orang lain atau untuk keluarga kita, itu pada dasarnya tidak mengurangi harta benda kita, namun akan menambahkan kita makin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disampaikan as-sakhiyu qaribun minallah. Kamu harus percaya bahwa sifat lomo, sifat dermawan, lomo atau dermawan melalui ilmu kamu, melalui harta kamu, melalui tenaga kamu, melalui ide kamu dan yang lain-lain, itu qaribun minallah, sangat bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendekatkan kamu kepada surga. Bukan berarti mempercepat kematian kamu, bukan ya. Jangan salah paham. Jadi semakin bisa mendekatkan kamu kepada surga. Wa qaribun minan nasi, mendekatkan kamu kepada sesama umat manusia, ba'idum minan nari, akan menjauhkan kamu dari api neraka. Ini sifat lomo atau dermawan. Sebaliknya wal bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun minal jannati, ba'idun minan nasi, qaribum minan nari. Sebaliknya sifat bakhil, pelit atau medit, ini tidak akan membantu kamu, justru ini akan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kamu dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kamu dari kehidupan manusia pada umumnya. Artinya kamu tidak akan diterima di banyak kalangan masyarakat. Ini sungguh menyakitkan. Hidup jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, masih dijauhi lingkungan. Ini sungguh sangat menyakitkan. Qaribun minan nari, mendekatkan pada neraka. Ini sifat bakhil atau sifat pelit. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di dalam diri kita itu dominan sifat bakhil atau dominan sifat dermawan. Kalau dominan sifat dermawan mari kita kembangkan secara terus-menerus. Kalau dominan sifat bakhil, ya bagaimana caranya sifat bakhil itu kita pupus, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Jangan malah dibangga-banggakan. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang bodoh atau pengetahuannya minim, tapi orang ini memiliki sifat yang dermawan luar biasa, ini ahabbu ilallah, masih jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min abidin bakhilin, daripada seorang yang ahli ibadah tapi memiliki sifat yang bakhil luar biasa. Akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi kalau ada orang yang pintar, ahli ibadah, alim, kemudian orang tersebut juga memiliki sifat dermawan. Karena di sini bodoh tapi dermawan saja itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Maka sangat beruntung sekali bagi orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan, kealiman, kemudian sregep dalam beribadah, namun juga memiliki sifat lomo. Ini adalah sungguh sangat beruntung. La tazalu ummati bi khairin ma akhadhu ilma an akabirihim, akhrajahu Abu Nu'aim fil Khaliyah. Perlu diketahui bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kehabisan kebaikan, tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang baik selama dia mencari ilmu an akabirihim, dari orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu tersebut.
atau mencari ilmu dari ulama-ulama yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Maka orang ini tidak akan pernah habis dalam melakukan perbuatan baik. Jadi seperti itu. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat pada kalian semuanya, baik yang mendengarkan secara langsung melalui masjid ini maupun yang mendengarkan secara langsung melalui media sosial maupun yang melihat setelah acara ini saya tutup. Allahumma fiq lam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga kula jenengan saya sanak turun pinaringan urip mulya dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam